我们报仇！我拉吉米尔，你们立即乘坐我的战机前。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 641 sampai 642 atau episode 667 sampai 668 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan, Lu Feng yang bertemu kembali dengan Master Yong-an dari ras mata sakti, dan langsung Master Yong-an menganggap Luo Feng adalah makhluk lemah, yang bisa dia kalahkan dan bisa dia rampas harta sejatinya, dan ketika itu juga Master Yong-an memberikan kabar kepada teman-teman penguasa semesta lainnya dari ras mata sakti, untuk datang dan bersama-sama menghancurkan Luo Feng. Pada saat bentuk tubuh Surveyor Emas mencapai kesepakatan, Luo Feng dan Master An Yong telah bertemu di area referensi 193.293. Luo Feng terbang keluar dari gua dan berdiri di tengah area air. Seorang Master Yong berdiri di sana, dan menatapnya. Api keemasan menyapu segalanya, dan pasir semuanya menghilang. Dengan bantuan negara emas, piala pasir api menutupi area beberapa tahun cahaya persegi, dan Luo Feng berdiri di tengah-tengah api, memandang Master An Yong dari kejauhan. "Aku terus menghajarmu, Master Yong," ucap Luo Feng menggeram. "Hahaha," seorang Master Yong tertawa. "Aku tidak sengaja mencarimu. Aku sudah lama memeriksa tempat ini, dan kaulah yang datang ke sini untuk mencari harta karun. Kamu memilih kematian kamu sendiri. Siapa lagi yang bisa kamu salahkan?" "Kematian," ucap Luo Feng sambil mengejeknya. "Hidup terbatas, dan keabadian hampir mustahil." Seorang Master Yong menatap Luo Feng. Membunuh adalah satu-satunya cara. Master Yong tidak buru-buru menyerang Luo Feng. Meskipun dia cukup percaya diri untuk mengalahkan Luo Feng dalam pertarungan 1 lawan 1, dia tahu pasti bahwa tidak mungkin baginya untuk membunuh Luo Feng. Luo Feng tetap waspada. "Kenapa dia sudah lama memeriksa area ini?" tanya Luo Feng. "Apakah dia mendapatkan informasi? Sayap ringan itu sangatlah kuat." Luo Feng takut ada sesuatu yang salah, jadi dia perlu menghilangkan semua faktor yang tidak terduga. Baik, sepertinya dia belum tahu tentang itu. Alih-alih, dia sibuk mencari di mana-mana, semua gua, batu, lembah, dan gunung. Mungkin diperlukan 10.000 era untuk mencapai gua aku. Luo Feng mengangguk. Seorang Master Yong tidak curiga ketika dia keluar dari gua. Itu normal bagi Master An Yong untuk tidak curiga, karena ada gua yang tak terhitung jumlahnya di daerah air, dan banyak yang mencari barang berharga memasuki gua. Ketika Master An Yong menemukan Luo Feng, dia pikir Luo Feng hanya mencari barang-barang berharga, jadi dia tidak menyadari betapa istimewanya gua itu. "Membunuh adalah satu-satunya cara," ucap Luo Feng sambil tersenyum. "Kamu tidak tahu siapa yang akan mati," tambahnya dengan nada mengejek. Luo Feng memegang tamu absolut dan berlari ke arah Master An Yong seperti seberkas cahaya. "Kamu berani melawan aku?" Seorang Master Yong merasa mengejutkan bahwa Luo Feng tidak melarikan diri. "Si kecil, aku mungkin telah banyak membunuh makhluk besar, daripada yang pernah kamu lihat. Kamu berani melawan aku, maka matilah kamu," ucap Master An Yong meraung. Tongkat kerajaan mulai bersinar. Jejak cahaya muncul di ruang angkasa. Cepat, bila cahaya menghantam tongkat kerajaan, dan Luo Feng memantul. Begitu cepat, dan aku nyaris tidak bisa menolaknya. Tidak heran bahkan Master Batu Api tidak bisa menahannya. "Memang kuat." Seorang Master Yong melirik Luo Feng dan memberikan pujian. "Dilahmu baik-baik saja, tetapi kekuatan saktimu tampaknya lemah, dan teknik dilahmu hanya merupakan teknik pamungkas." Saat dia memberikan pujian, dia bergegas ke Luo Feng. Luo Feng merasakan tubuhnya bergetar. Sangat kuat. Dia memiliki sayap siwu, dan piala pasir api untuk membantunya, tetapi dia masih sangat dirugikan. "Aku mungkin perlu melakukan teknik aku adalah semesta, untuk menyaingi dia," pikir Luo Feng. "Haha, ha." Seorang Master Yong berjalan perlahan,
tetapi dia telah melewati api dan tiba di samping Luo Feng, sambil memegang tongkat kerajaan raksasa. Itu menimpa Luo Feng. Itu sangat berat, cepat dan berat sekali. Seketika itu juga, cahaya terang meletus. Sialan, Master Anyong meraung. Dia mencoba mengarahkan tongkat sihirnya, tetapi semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Sebuah pesawat ulang-alik menembus tangan Master Anyong. "Matilah kau," ucap Master Yong dengan geraman yang dalam. Makhluk merah muncul di kejauhan, dan ekornya menyapu dengan pesawat ulang-alik raksasa di tangannya. Itu adalah Istana Awan Darah. Menara bintang menjadi pesawat ulang-alik yang panjang, dan pada tingkat kedua, menghantam Master Anyong. Seorang Master Yong melolong, dan tubuh saktinya secara signifikan melemah. Dengan cepat, Luo Feng melakukan teknik tertinggi. "Aku adalah semesta." Sebelumnya, penembusan pesawat ulang-alik panjang itu menyebabkan api keemasan di sekitarnya membentuk pusaran air yang berliku, juga, aliran air yang deras di sekitarnya, juga menjadi pusaran air raksasa. Hanya dengan satu tusukan, kuat, cepat, seorang Master Yong, baru saja akan mengeksekusi teknik terhebatnya dengan gelombang tongkat kekuasaannya, jadi dia tidak pada waktunya untuk secara bersamaan menangkal serangan tiba-tiba dari Lu Feng. Dia bereaksi dengan cepat dengan menggunakan telapak tangan kirinya, untuk menjalankan kuda-kuda dari teknik terbaiknya, menyegel langit. Namun, kekuatan kuda-kuda ini melemah karena dieksekusi dengan telapak tangan kirinya, di mana seharusnya semula dieksekusi melalui tongkatnya. Selain itu, Master Anyong tidak memiliki jenis serangan harta karun sejati di tangannya, untuk pertahanan diri. Kemudian, ujung pesawat ulang-alik panjang Lu Feng, menembus telapak tangannya. Tubuh sakti Master Yong gemetar. Sejumlah besar kekuatan sakti dikonsumsi, dan napasnya melemah dengan cepat. Dalam sepersekian detik, itu telah melemah hingga 50% dan terus menurun ke bawah. Tetapi dalam sekejap mata, tubuh bentuk tubuhnya yang sakti, yang bertempat di dalam lingkaran dunianya yang terinternalisasi, dengan cepat mentransmisikan kekuatan sakti, yang tak ada habisnya kepadanya, memungkinkannya untuk pulih segera. Kegelapan jatuh ke wilayah air, dan jatuh ke dunia yang kacau. Aliran udara kacau tersebar di seluruh area tersebut. Sayap Siwu, bertindak. Piala pasir api, perkuat. Alam semesta miniatur, bertindak. Luo Feng tidak bisa dihentikan. Setelah mengeksekusi alam semesta miniatur, tanpa mengangkat satu jari, dia bisa mengandalkan penindasan yang menakutkan, yang telah dia lakukan sebelumnya untuk mendapatkan keuntungan atas lawannya. Tidak jauh dari sana, di sisinya, Master Istana Awan Darah yang menjulang memancarkan keganasan yang tak ada habisnya. Memegang pada pesawat ulang-alik panjangnya, yang panjangnya puluhan ribu kilometer, dia juga menyerbu menuju Master Anyong dengan niat membunuh. Luo Feng dan Master Istana Awan Darah bergabung dengan upaya penyerangan. Segalanya terjadi sesuai dengan rencana Luo Feng. Sebelumnya, dengan negara emas dan domain apinya, ia telah mengalahkan lautan pasir es. Setelah itu semuanya berada dalam kendali Luo Feng. Seorang Master Yong tidak dapat menjelajahi sekelilingnya, jadi tentu saja, dia tidak tahu bahwa Luo Feng diam-diam melepaskan tubuh binatang bertanduk emasnya, dengan kedok Master Istana Awan Darah. Master Istana Awan Darah. Seorang Master Yong melihatnya dan sangat marah. Dia mengirimkan raungan kemarahan. Master Istana Awan Darah, meskipun kamu telah menghilang untuk waktu yang lama, kamu tetap merupakan sosok yang bereputasi di jagat raya, kamu tidak perlu repot-repot berkenalan dengan siapapun. Namun hari ini, kamu berani menyerang aku tanpa mempertimbangkan posisi kamu. Dan untuk membantu bentuk manusia Luo Feng ini, juga diam-diam menyerang aku. Haha, aku akan berkenalan dengan siapapun yang aku suka, kata Master Istana Awan Darah, penuh penghinaan. Siapa kamu, yang berani untuk mengatur aku? Aku menemukan Luo Feng enak dipandang, dan kami berdua berasal dari alam semesta yang sama. Bahkan jika aku tidak membantunya, apakah kamu pikir aku akan membantu kamu, seseorang dari era alam semesta pertama? Awan Darah, kita berdua akan bertindak bersama untuk menghadapinya. Teriak Luo Feng. Iya, Master Istana Awan Darah berteriak kembali sebagai tanggapan. Seorang Master Yong terpaksa mundur, dengan perasaan gelisah dan marah yang campur aduk. Segala sesuatu seharusnya terjadi demi kebaikannya, tetapi dia tidak mengharapkan Master Istana Awan Darah muncul, dan menyerangnya dengan begitu tiba-tiba. Sebagai catatan,
akan berguna untuk mengetahui bahwa berbagai kekuatan top selalu mengumpulkan informasi tentang makhluk-makhluk besar kelas atas. Bahkan informasi Luo Feng dicari paling teliti, klan mata sakti secara alami akan mencari informasi tentang Master Istana Awan Darah, dan mengetahui bahwa Master Istana Awan Darah bertarung melawan Master Sungai Bintang pada bintang asli, dan mungkin berada di ujung yang kalah, tetapi dia tidak kehilangan banyak atau bahkan kekuatan saktinya tidak berkurang banyak. Master Sungai Bintang telah memberikan yang terbaik, tetapi pada akhirnya hanya bisa menyerah dan pergi. Pertempuran ini mengangkat evaluasi keseluruhan Master Istana Awan Darah. Lebih dari 100 kekuatan berbeda dari Samudra Semesta, yang mengubah evaluasi mereka segera. Berita itu akurat, pikir Master An Yong. Aku awalnya sangat kuat dalam pertahanan, dan aku percaya pada prinsip mata ganti mata, jadi aku berani memberikan cedera karena cedera. Aku tidak berharap bahwa satu penusuk dari pesawat ulang-alik panjang aku, akan menelan kekuatan aku sebanyak 50% dari tubuh klan mata sakti aku. Seorang Master Yong dengan cepat mundur, untuk menambah lebih banyak waktu, ketika dia dengan cemas mencari langkah-langkah penanggulangan, untuk menghadapi situasinya. Bahkan jika itu 1-1 melawan Master Istana Awan Darah, akan sulit untuk mendapatkan kemenangan di atas angin. Dengan dua kekuatan yang bergabung ini, Master Istana Awan Darah sekarang memiliki bantuan Luo Feng, yang akan memainkan domainnya dan miniatur alam semesta yang kacau. Aku akan benar-benar tertekan, antara Master Istana Awan Darah dan diriku sendiri. Aku khawatir hasilnya akan selalu menjadi kegagalan tanpa kemenangan. Pikiran itu terlintas dalam dirinya dalam sekejap. Kecepatan makhluk besar sangat cepat. Betapa memuaskan, pikir Luo Feng. Mampu mengeksekusi alam semesta miniatur di dalam samudra semesta sungguh menyenangkan. Luo Feng memiliki emosi yang tinggi, dan melolong dengan penuh bersemangat. Samudra semesta dipenuhi dengan aliran udara kacau di sekitarnya, dan tingkat kemurnian aliran udara kacau ini sangat tinggi. Lingkungan sektor puncak miring mungkin telah menipiskan aliran udara yang kacau, tetapi, bagaimanapun, sangat murni. Setelah mengeksekusi alam semesta miniaturnya, Luo Feng senang menemukan bahwa, aliran udara kacau yang bisa dia kendalikan, ketika bercampur dengan aliran udara kacau tingkat kemurnian tinggi, bisa mengalami peningkatan daya yang tinggi dalam sekejap. Alam semesta miniatur dan aliran udara kacau, berkumpul. Luo Feng tiba-tiba berteriak memberikan perintahnya kembali. Alam semesta miniatur memberikan bentuk pada dua pusaran air tornado raksasa, dan masing-masing bergerak untuk melingkari pedang Luo Feng, dan ulang-alik panjang menara bintang, dari Master Istana Awan Darah. Pesawat ulang-alik menara bintang pindah untuk menembus Master An Yong lagi. Pedang emas menyilaukan diiris ke arah Master An Yong. Bajingan, saat ini seorang Master Yong cemas dan geram. Dengan tongkatnya di tangannya, dia berubah menjadi bayangan kabur untuk mengeksekusi teknik terhebatnya, menyegel langit. Kemudian ledakan keras dan gemuruh terdengar, dan Master An Yong merasakan getaran besar di seluruh tubuhnya yang sakti. Bila emas yang menyilaukan telah memukulnya dari belakang, menyebabkan tubuh saktinya bergetar dan segera melemah sebesar 10% kekuatan sakti tubuhnya. Sial, sial, seorang Master Yong marah. Hahaha, An Yong, hari ini akan menjadi hari pemusnahanmu. Ucap Luo Feng dipenuhi dengan kesombongan. Master Istana Awan Darah mengungkapkan senyum sinis. Kamu adalah daging mati. Keduanya menyerang dalam upaya bersama. Di mana Master An Yong bisa menangkal Master Istana Awan Darah, dia tidak akan bisa bertahan melawan Luo Feng. Di sisi lain, dengan memblokir Luo Feng akan berarti bahwa, dia tidak bisa menangkal Master Istana Awan Darah. Bagaimanapun, Master Istana Awan Darah mampu mengaktifkan kekuatan tingkat kedua dari antar jemput panjang menara bintang, yang sangat cepat. Teknik pedang Luo Feng, cahaya emas, juga dikenal karena kecepatannya. Dengan 3 pemberdayaan alam semesta miniatur, samudra api, dan negara emas, itu bahkan lebih cepat, menyebabkan kecepatan senjata Master An Yong melambat. Tidak peduli seberapa kuat teknik yang dia miliki, dia hampir tidak bisa menangkal Luo Feng atau Master Istana Awan Darah. Tidak diragukan lagi, pilihannya adalah untuk menangkal Master Istana Awan Darah. Master Istana Awan Darah tentu saja tingkat keempat, pikir Master An Yong, dan dengan pemberdayaan domain sekitarnya, kemungkinan besar ia akan sebanding dengan tingkat kelima.
Bentuk manusia itu mungkin hanya berada di tingkat kedua, tetapi dengan pemberdayaan wilayah sekitarnya, ia bisa dibandingkan dengan tingkat keempat. Jantung Master An Yong ada di tenggorokannya. Kecemasannya mencapai puncaknya, tingkat kekuatan melonjak, dan juga peningkatannya menjadi 2 kali lipat. Tubuh binatang bertanduk emas memiliki harta sejati yang tertinggi, nyaris membuatnya menjadi kekuatan tempur tingkat keempat. Biasanya, penguasa alam semesta dengan harta sejati tertinggi, akan menggunakan kekuatan tempur hingga tingkat ke-6. Namun, Luo Feng tidak dapat membawa kekuatan harta sejati tertinggi ini ke kekuatan penuh, karena 2 alasan. 1. Ia hanya mampu memahami menara bintang hingga bentuk keduanya. Kemudian yang kedua, kekuatannya yang sakti masih terlalu lemah. Dikombinasikan dengan 3 pemberdayaan, itu tentu sebanding dengan kekuatan tempur tingkat kelima. Namun, makhluk tingkat kelima sejati seperti pemimpin kota kekacauan primal dan master sungai bintang, biasanya memiliki puncak harta benda sejati dengan mereka, ketika mereka menjelajahi samudera semesta. Dengan kemampuan mereka, mereka dapat mengaktifkan harta karun sejati puncak, ke bentuk yang lebih tinggi, dan bentuk yang diaktifkan ini jauh lebih kuat daripada milik Master Serigala Langit. Aku mungkin lebih lemah dari Master Sungai Bintang dan Guru, pemimpin kota kekacauan primal, tapi aku pikir aku masih memiliki kepercayaan diri untuk menginjak-injak Master An Yong, dengan kami berdua bekerja sama. Kemudian, Master Istana Awan Darah dan tubuh asli Luo Feng menyerang tanpa hambatan. Mereka mengepung Master An Yong dan menjadikannya serangan yang sangat dahsyat. Masih berani sombong, masih berpikir untuk membunuhku, bermimpilah. Luo Feng mengomel saat menginjak Master An Yong. Seorang Master Yong sangat marah, sehingga seluruh wajahnya melotot. Bayangan bermata satu dalam cahaya melingkar di belakangnya, menjadi terdistorsi. Dia marah melebihi kewarasannya. Dia adalah Master Semesta eksistensi tingkat atas atau tingkat keempat, dengan kemampuan bertahan yang sangat kuat. Jika menghadapi lawan satu, bahkan penguasa tertinggi semesta mungkin tidak bisa memaksanya menyerah. Tapi sekarang, itu 2 lawan 1, dan setiap kali ada pertukaran pukulan, ia berada di defensif. Tubuh sakti aku melemah, memulihkan, toleransi yang luar biasa, gumam Luo Feng. Luo Feng mengutuk dan bersumpah pada Master An Yong di dalam hatinya. Master An Yong hanya mempertahankan pembelaannya terhadap serangan oleh Master Istana Awan Darah, terlepas dari bagaimana Luo Feng menghujani serangannya pada Master An Yong. Setiap kali tubuhnya yang sakti mulai melemah, ia akan cepat pulih kembali. Dalam sekejap mata, 9 detik berlalu. Luo Feng menghentikan keuntungan dari alam semesta miniatur, dan saat berikutnya, alam semesta miniatur yang luas menghilang. Aliran udara yang kacau di sekitarnya juga tersebar. Penindasan terhadap Master An Yong segera berkurang. Seorang Master Yong melihat kesempatannya dan dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Ingin melarikan diri, Master Istana Awan Darah meraung. Jangan mengejar, Luo Feng berteriak. Tuan An Yong ini adalah lelaki tegar yang hampir tidak mungkin untuk dimusnahkan. Luo Feng juga memulihkan ruang yang disegel. Master An Yong melepaskan ruang yang disegel saat dia dianiaya oleh Luo Feng dan Master Istana Awan Darah. Saat dia merasakan ruang beriak, dia melarikan diri dengan berteleportasi segera. Dia tidak ingin dikelilingi dan diserang. Menggunakan kekuatan saktinya bukanlah masalah besar. Perasaan tak berdaya ketika mengalami serangan sedemikian rupa adalah sombong. Itu adalah penghinaan besar. Kemudian, jauh di dalam domain air, Luo Feng dan Master Istana Awan Darah berdiri berdampingan. Dia telah berteleportasi. Luo Feng mencibir. Dengan satu pikiran, dia memanggil Master Istana Awan Darah yang sebenarnya adalah tubuh binatang bertanduk emas yang menyamar, untuk kembali ke cincin dunianya. Bahkan jika berita tentang Master Istana Awan Darah dan aku bergabung melawan Master An Yong menyebar, tidak banyak yang akan terjadi, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, Master Istana Awan Darah tidak memiliki permusuhan terhadap ras manusia. Lebih jauh, Master An Yong tidak ingin kehilangan muka, jadi dia tidak akan menyebarkan berita yang sangat merusak reputasinya. Apakah berita itu menyebar atau tidak benar-benar tidak masalah. Luo Feng sudah menyinggung 3 aliansi besar, yaitu Iblis, ras Automaton, dan Tentara Serangga.
Mereka yang telah menjalin hubungan baik dengan mereka adalah sekolah dewa leluhur, aliansi binatang luar angkasa, dan jenisnya sendiri, ras manusia. Mereka tidak akan menghasilkan banyak dari dia, dengan membentuk aliansi dengan Master Istana Awan Darah. Kemudian, Luo Feng terbang langsung keluar dari gua. Di samudera semesta yang luas, ada 7 miniatur semesta dari klan Mata Sakti. Di aula istana, Master Anyong duduk di singgasananya, wajahnya berkerut menjadi tampilan yang menakutkan. Kemarahannya tidak tertahankan. Sial, sial, sial. Master Anyong meraung. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening, dan dengan flip tangannya, sebuah cermin muncul di depannya. Di tengah cermin tersebut, kemudian sosok yang mengenakan baju besi emas muncul. Anyong, kata sosok itu. Surveyor emas, kata Anyong. Anyong, aku baru saja bergegas keluar dari domain internal sektor puncak miring. Kenapa kamu menghubungiku tiba-tiba? Master Surveyor emas, aku telah mengecewakan kamu. Seorang Master Yong menundukkan kepalanya sedikit, untuk mengekspresikan permintaan maafnya, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, aku sedang berurusan dengan Luo Feng manusia dari alam semesta, tetapi aku tidak mengharapkannya, dia mendapat bantuan Master Istana Awan Darah. Dengan Master Istana Awan Darah dan Luo Feng bergabung, bahkan aku akan kalah, operasi ini telah gagal. Gagal, Master Surveyor emas itu agak kesal. Jika kamu tidak memiliki kepercayaan penuh, kamu seharusnya segera meminta bantuanku. Aku sudah menembus lapisan bahaya, dan sekarang kamu meminta aku untuk kembali. Kejadian seperti itu sebaiknya tidak terjadi kedua kalinya. Sosok di cermin lenyap seketika. Seorang Master Yong hanya bisa mendengus rendah. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam hal kekuasaan dan status, Master Surveyor emas kekuatannya adalah setingkat di atasnya. Memiliki harta karun jenis domain puncak yang sejati, sudah mencapai sampai batas tertentu, mencerminkan kemampuan Master Surveyor emas. Master Istana Awan Darah, manusia Luo Feng, saat aku menemukan Luo Feng, aku tidak membuang waktu dalam menyegel ruang. Tidak mungkin Master Istana Awan Darah mungkin bisa bergegas dari dunia luar. Dia pasti berada di lingkaran dunia Luo Feng. Tapi tidak peduli seberapa dekat mereka, tidak mungkin Master Istana Awan Darah akan mengikutinya dengan sangat dekat, kecuali. Mata Master Yong bersinar dengan kesadaran saat dia menggertakkan giginya. Aku tahu itu, manusia ingin melindungi Luo Feng, dan pertolongan Master Istana Awan Darah adalah bagian dari pengaturan mereka. Tidak heran Master Istana Awan Darah, tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap ras manusia dan selalu mengenakan topeng. Master Istana Awan Darah pasti manusia. Pemimpin Istana Awan Darah adalah manusia, dan dia diam-diam melindungi Luo Feng. Apakah kamu sedang bercanda? Siapa tahu, berita itu tersebar di antara para penguasa alam semesta, dan kemungkinan itu asli. Hahaha, tidak heran kalau pemimpin Istana Awan Darah tidak pernah menyerang manusia. Sekarang aku tahu alasannya, umat manusia terkutuk. Diam-diam memberi tahu pemimpin Istana Awan Darah, untuk menyerang kami aliansi wilayah utara. Berita itu terus menyebar. Klan Mata Sakti dan beberapa kekuatan di alam semesta asli, memiliki perjanjian berbagi informasi. Ketika Master Anyong menyebarkan berita, beberapa kekuatan yang menderita di bawah pemimpin Istana Awan Darah, pergi untuk mempertanyakan makhluk-makhluk besar dalam ras manusia. Apakah pemimpin Istana Awan Darah itu manusia? Mengapa kamu manusia membiarkan pemimpin Istana Awan Darah, membantai semua makhluk itu? Tidak, kamu tidak mengakuinya. Oke, bagus untukmu. Semua orang yang mempertanyakan ras manusia mendapat tanggapan yang sama. Jelas, ras manusia tidak akan mengakui bahwa Istana Awan Darah adalah manusia, dan itu tidak peduli. Ketika beberapa makhluk besar dari ras lain bertanya, apakah mereka mengenal manusia, Luo Feng bersama pemimpin Istana Awan Darah, ras manusia menjawab dengan acuh tak acuh, kami tidak peduli dengan siapa Luo Feng berteman. Kami tidak memiliki batasan, untuk siapa teman Master Semesta Manusia harus berteman. Jika dia benar-benar berteman dengan pemimpin Istana Awan Darah, kami tidak akan berbuat apa-apa. Maaf, kami tidak perlu memberitahu kamu apapun. Umat manusia tidak peduli dengan kekuatan lain. Namun, meskipun pemimpin kota kekacauan primal dan Master Emas hampa tangguh terhadap orang lain, mereka masih terkejut di dalam.
Mereka bertanya kepada Luo Feng tentang hal itu, melalui alam semesta virtual. Jawaban Luo Feng sederhana. Aku bertemu dengan pemimpin Istana Awan Darah di area perairan sektor Puncak Miring. Kami bergaul dengan baik, jadi kami memutuskan untuk berpetualang melalui area bersama. Semuanya telah direncanakan oleh Master Anyong, yang telah dikalahkan oleh Luo Feng dan pemimpin Awan Darah Istana. Sejauh ini, rencananya telah gagal, yang membuat Master Anyong kesal. Jika dia tidak bisa membunuh Luo Feng, setidaknya dia bisa membuat masalah untuknya. Karena itulah dia mulai menyebarkan berita. Pemimpin Istana Awan Darah memiliki banyak musuh, kata Master Anyong. Musuh-musuhnya akan memusuhi kamu, Luo Feng. Semakin banyak musuh yang kamu miliki, semakin besar kemungkinan kamu akan ditendang ketika kamu kalah. Tunggu dan lihat saja, seorang Master Yong bersabar. Sebagai makhluk tertinggi, dia memiliki umur yang panjang, dan dia menjadikan dirinya musuh banyak makhluk besar lainnya. Mereka bermusuhan satu sama lain untuk selamanya. Kamu berani menggertakku, gumam Master Anyong. Dan sebagai bukan siapa-siapa, aku tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Aku tidak akan. Seorang Master Yong akan membalas dendam atas segalanya. Ketika reinkarnasi besar datang, ia akan mati sebagai makhluk besar dari era alam semesta pertama. Juga, dia tidak menemukan harapan untuk selamat dari reinkarnasi agung. Ini adalah sumber kemarahannya yang sebenarnya. Seorang Master Yong hanya membuat lebih banyak musuh kepada Luo Feng, tetapi Luo Feng tidak terlalu peduli tentang hal itu. Makhluk besar normal tidak akan membuat musuh, karena mereka takut memiliki terlalu banyak dari mereka. Aku punya menara bintang, dan sepertinya aku bisa mendapatkan harta sejati yang tertinggi, yang berarti aku ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Semakin banyak musuh yang aku miliki, semakin banyak peluang yang aku miliki untuk mengasah diri aku sendiri. Luo Feng berada di dalam gua antara sinar cahaya pertama dan kedua. Dia takut itu akan seperti terakhir kali. Dia pergi melalui layar cahaya pertama, dan dengan layar cahaya itu, makhluk-makhluk besar lainnya tidak dapat menemukannya sama sekali. Ini sudah yang ke-100 kalinya, gumam Lu Feng. Tubuh Mosa telah mencoba untuk sampai ke ruang sayap misterius itu 100 kali. Namun, itu telah mati setiap kali begitu dia bahkan nyaris memasuki ruang. 100 kali, dan tubuh Mosa hanya harus mengamati sekitarnya 2 kali. Luo Feng mengangguk. 2 kali. Selain dari sayap cahaya raksasa itu, badai mengepungnya. Luo Feng mengambil keputusan. Aku akan menggunakan menara bintang sekarang. Dia duduk di batu dingin, antara layar cahaya pertama dan layar cahaya kedua. Dia menutup matanya dan berusaha menenangkan dirinya. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan harta karun sejati tertinggi, belum lagi, untuk membuat orang mengenalinya sebagai pemiliknya. Dia tidak bisa menjadi sombong atau ceroboh. Dia menghabiskan 5 menit menenangkan dirinya, dan melupakan semua kegelisahan dan kegembiraan. Ayo pergi. Luo Feng pindah pikiran. Seorang pria dengan baju besi berdarah muncul. Itu adalah pemimpin Istana Awan Darah. Binatang bertanduk emas akan tinggal di sini, dan aku akan masuk, pikir Luo Feng. Dia membiarkan tubuh penduduk bumi aslinya masuk, karena dialah yang mengenakan sayap Siwu. Luo Feng berpikir bahwa mungkin akan membantu dalam mendapatkan sayap cahaya harta sejati yang tertinggi itu. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Luo Feng memegang menara bintang. Menara bintang menggembung dan tumbuh menjadi menara setinggi 10.000 km. Kemudian Luo Feng melangkah ke menara. Di dalam ruang kontrol menara, tanah logam itu transparan. Luo Feng berdiri di sana. Aku bisa melihat semuanya di luar. Pikirannya terhubung dengan pikiran inti menara bintang. Menara bintang memiliki tingkat kecerdasan tertentu, tetapi sangat terbatas. Mungkin bisa melakukan perhitungan dengan sangat cepat, tetapi secara emosional, itu masih bagaikan bayi yang baru lahir. Segala sesuatu di luar sana muncul. Itu seperti simulasi abadi di mana Luo Feng bisa melihat bebatuan dan layar cahaya di luar. Dan, kemudian maju ke depan. Luo Feng mengendalikan menara bintang, yang mulai terbang. Layar cahaya kedua, Luo Feng berbisik dan terus mengendalikan menara bintang. Menara bintang terbang perlahan, tetapi melewati satu layar cahaya, satu demi satu. Tak lama, itu mencapai layar cahaya ke-9. Sekarang aku akan tiba di ruang misterius. Luo Feng mengertakkan gigi.
Dia membawa menara bintang, sayap Siwu, dan Force Armor bersamanya. Dia tidak bisa kehilangan harta sejatinya. Aku harus berhasil. Luo Feng mengepalkan giginya dan memasuki layar cahaya ke-9. Di ruang gelap, bila itu membentuk badai yang menyapu segalanya, dan ketika menara bintang muncul, ia tertabrak oleh badai bilah. Itu memantul seperti perahu kecil dalam tsunami. Sialan, Luo Feng merasakan gelombang kejut yang hebat menyerang menara bintang. Satu bilah cahaya setelah satu lainnya menyerang menara bintang. Setiap kali, itu seperti ratusan pedang yang menyerang sekaligus, yang menghempaskan menara bintang seperti mainan. Menara bintang benar-benar tidak berdaya. Memukul, dan terus memukul. Baling-baling cahaya terus mengenai menara bintang, yang berguling seperti bola sepak. Ya Tuhan, kata Luo Feng, dia tinggal di ruang kontrol. Meskipun menara bintang terus memantul, dia tidak merasakan apa-apa di ruang kontrol. Dia tidak bisa merasakannya, tetapi dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya, termasuk bagaimana menara bintang terus diledakkan seperti mainan. Dia tidak bisa menahan gelombang kejut yang kuat seperti itu. Kuat, terlalu kuat. Lampu bilahnya sangat kuat. Luo Feng memiliki kekuatan saktinya diresapi di mana-mana di menara bintang, sehingga ia bisa dengan jelas merasakan gelombang kejut. Bilah cahaya jauh lebih kuat daripada teknik dari Master Sungai Bintang. Dan itu adalah ratusan kali lebih kuat. Bilah cahaya sangat kuat, pikir Luo Feng. Mungkin lebih kuat dari serangan dari Master tertinggi semesta. Meskipun dia tidak pernah bertarung dengan penguasa tertinggi alam semesta, bahkan penguasa tertinggi alam semesta, hanya lebih kuat dari Master Sungai Bintang sampai batas tertentu. Namun bilah cahaya, masing-masing membuat Luo Feng merasa bahwa, itu jauh lebih kuat daripada teknik pamungkas Master Sungai Bintang. Ini terlalu kuat, jika bukan karena menara bintang, aku akan terbunuh seketika, pikir Luo Feng. Ketika dia bertarung dengan Master Sungai Bintang, dia sedikit terluka menggunakan pesawat ulang-alik menara bintang, jadi tidak mengejutkan bahwa dia akan terbunuh seketika oleh pedang ini, yang ratusan kali lebih kuat. Luo Feng benar, Master Kekaisaran telah berada dalam jenis harta sejati istana tingkat atas, yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh penguasa tertinggi semesta. Namun, dia telah dimusnahkan secara instan. Rupanya, badai pedang itu lebih kuat daripada serangan dari penguasa tertinggi alam semesta. Badai pedang itu sangat kuat. Bahkan Luo Feng, yang sangat kuat, tidak bisa mengendalikan menara bintang. Itu memantul berkali-kali. Lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Luo Feng terus mengendalikannya. Menara bintang menyusut seukuran sebutir pasir segera. Tubuh asli menara bintang adalah 9 tahun cahaya, dan itu bisa menjadi lebih besar. Itu juga bisa menjadi sekecil partikel kecil, ini adalah kemampuan harta sejati yang tertinggi. Menara bintang memiliki banyak ruang interior, tetapi bahkan ketika menara bintang menyusut, dan ruang tidak terpengaruh. Harta normal juga bisa menyusut, tetapi tidak dengan ukuran partikel kecil. Ketika menjadi lebih kecil, menara bintang hanya terkena sesekali, karena bilah badai sangat besar. Satu bilah saja tidak akan memengaruhi menara bintang. Luo Feng merasa dia bisa sepenuhnya mengendalikan menara bintang sekarang. Sebelumnya, itu telah dilemparkan seperti mainan dan tidak bisa dikendalikan. Sekarang, itu tidak akan terpengaruh. Bagaimanapun, itu adalah harta karun sejati tipe tertinggi. Sayap cahaya, Luo Feng yang saat ini tinggal di menara bintang berukuran partikel. Dia melihat badai tak berujung di luar dan sayap bercahaya itu. Dia segera terbang ke menara bintang. Kecepatan menara bintang terus melonjak sementara ruang dipenuhi dengan badai pedang, yang masing-masing sangat besar. Ada begitu banyak sehingga menara bintang dipukul sesekali, dan itu tidak bisa terbang dengan garis lurus. Sejauh ini, Luo Feng menatap sayap cahaya raksasa di kejauhan. Ruang misterius ini mungkin memiliki diameter lebih dari 10 tahun cahaya, dan sayap cahaya berjarak beberapa tahun cahaya dariku. Namun, ruang dan waktu telah hancur total, sehingga aku tidak bisa melakukan teleportasi. Teleportasi membutuhkan riak ruang yang hanya sedikit. Namun, baling-baling lebih menakutkan daripada serangan dari penguasa tertinggi alam semesta, sehingga mereka akan memusnahkan ruang, yang tidak meninggalkan gelombang sama sekali. Luo Feng harus terbang ke sayap putih. Untungnya, aku berada di samudera semesta, di mana batas kecepatannya jauh lebih tinggi, daripada di alam semesta semula, pikir Luo Feng.
Batas kecepatan di semesta samudra adalah 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, tetapi karena badai pedang, menara bintang tidak dapat mencapai kecepatan tertinggi. Untungnya, masih dapat mempertahankan kecepatan rata-rata 50 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Penerbangan. Menara bintang dengan cepat terbang melewati badai pedang. Waktu berlalu. Setelah 1 bulan, menara bintang telah terbang lebih dari 5 tahun cahaya, dan itu sangat dekat dengan sayap putih raksasa itu. Semua badai pedang itu berasal dari sepasang sayap putih itu. Seru Luo Feng, melihat keluar. Dia melihat ujung sayap putih memancarkan cahaya tanpa akhir, menyapu ruang misterius. Beberapa badai pedang diserap oleh sayap putih, ketika mereka menyentuhnya. Meletus dan menyerap, meletus dan menyerap, percakapan energi, pikir Luo Feng. Itu terlihat sangat hebat, tetapi sebenarnya hanya mengkonsumsi sedikit energi. Luar biasa, sungguh luar biasa. Jauh lebih kuat dari Danau Aurora 5 warna. Danau Aurora 5 warna adalah harta karun sejati tipe domain tertinggi, jadi itu lebih lemah dalam kekuatan menyerang. Selain itu, ketika Dewa Leluhur Dua Wajah bertarung dengan Master Iblis Ilusi, Danau Aurora 5 warna belum sepenuhnya digunakan. Itu tidak sengaja dilestarikan, tetapi wajah ganda belum sepenuhnya memahami semuanya, lagi pula, itu bukan tugas yang mudah, untuk menggunakan kekuatan maksimum dari harta sejati yang tertinggi. Setelah 3 hari, Luo Feng sangat dekat dengan sayap putih raksasa. Ini, ekspresi wajah Luo Feng berubah. Dia tampak kagum sebelumnya, tetapi sekarang, dia terkejut. Ini bukan sayap. Tidak, dari kejauhan, memang tampak sayap putih yang sangat menakjubkan, dan lebih menyilaukan dari gabungan miliaran bintang. Namun, ketika Luo Feng cukup dekat, dia melihat bahwa itu bukan sayap sama sekali, tetapi sebuah hantu yang terbentuk oleh tumpang tindih lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, Luo Feng memandang semuanya dengan tergetar. Di kejauhan, cahaya pedang saling tumpang tindih. Di sisinya, cahaya pedang tipis, dan badai pedang menyebar kemana-mana dan menyelimuti seluruh ruang. Semakin dekat ke pusat, semakin padat. Sayap cahaya yang dibentuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Seru Luo Feng, dari mana semua lampu bilah berasal? Pasti ada harta karun sejati yang hebat. Luo Feng sangat gembira, dia terus terbang. Setelah 1 hari terbang, Luo Feng akhirnya melihatnya dengan jelas. Di tengah sayap cahaya besar adalah sayap putih, di sekelilingnya ada ruang berbentuk sayap. Di luar ruang di sekitar sayap putih adalah kombinasi dari semua cahaya pedang. Cahaya pedang itu membentuk bayangan cahaya berbentuk sayap raksasa, setinggi beberapa tahun cahaya, yang membentuk badai pedang. Asal-usulnya tampaknya adalah sayap putih itu. Mata Luo Feng berkilau. Pada saat yang sama, sayap Siwu di punggungnya mulai bergetar seolah-olah mereka ingin terbang ke arah sayap putih itu. Aku harus mendapatkannya. Luo Feng menahan napas. Semakin dekat, menara bintang menjadi lebih lambat, 100 juta kilometer. 10 juta kilometer. 1 juta kilometer. Jadi, seperti ini kelihatannya. Luo Feng terus mengamati sayap, karena dia sekarang bisa melihatnya dengan jelas dengan mata biasa. Sepasang sayap putih itu tingginya 100 meter dan terbuka lebar. Mereka tampak putih karena mereka ditutupi dengan cahaya putih yang redup, dan bahannya putih, tetapi sebenarnya, itu ditutupi dengan debu. Lebih dekat, semakin dekat Luo Feng, semakin jelas dia melihatnya. Itu adalah sepasang sayap putih dengan noda darah di atasnya. 100.000 kilometer, 60.000 kilometer, 30.000 kilometer. Kekuatan mental tiba-tiba menghantam Luo Feng, yang membuatnya tercengang. Pikiran menghubunginya sangat sombong. Itu membuatnya merasa seperti seekor semut yang berhadapan dengan seekor harimau. Untungnya, Luo Feng bisa tetap sadar. Ada yang salah, pikir Luo Feng. Dia menemukan bahwa pikiran itu kosong. Enyahlah. Kata-kata dari pikiran itu terus menyerangnya, tetapi dia bisa tetap tenang. Itu kosong, pikir Luo Feng. Meskipun memiliki kekuatan luar biasa, lebih dari pendiri kapak besar, namun itu tidak berwujud. Luo Feng memusatkan pikirannya, terus maju, tapi pelan-pelan. 20.000 kilometer, 15.000 kilometer, 10.000 kilometer, pikiran terus menderu, tetapi tidak sulit untuk menolaknya. Luo Feng menanganinya dengan tenang dan tanpa rasa takut.
Menara bintang memiliki kekuatan untuk menjaga jiwa, sehingga bisa menahan serangan jiwa, serta serangan material. Adapun untuk menghancurkan kekuatan mental, itu seperti kekuatan jahat yang menyerangnya, itu bisa, paling banyak, menghancurkan pikiran seseorang, tetapi selama seseorang menjaga jarak, pikirannya dapat dengan cepat segera pulih kembali. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.